Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Irang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Aneh di Rumah Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika aku tengah memikirkan Mas Raka, ada seseorang yang membuka pintu. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang membuka pintu? Mas Raka? Aku tersenyum senang begitu tahu yang masuk ke kamar adalah Mas Raka. Aku langsung memeluk Mas Raka. Aku sangat merindukan Mas Raka walaupun dari tadi aku tidak melihatnya. Mas, kamu kemana? Aku takut terjadi sesuatu padamu, Mas. Randy temanmu itu jahat. Dia tidak suka padamu, Mas. Aku menatap Mas Raka dengan mata berkaca-kaca. Randy baik sayang sama Mas, tapi mungkin dia tidak suka padamu. Mas Raka mengelus rambutku lembut. Enggak, Mas. Dia enggak seperti yang Mas pikirkan. Aku mendekap tangan Mas Raka dan tetap melihat ke dalam matanya. Maksud kamu? Mas Raka menaikkan kedua alisnya, meminta penjelasan. Aku tahu ayah dan ibu mertua melakukan pesugihan dan mendirikan sekte, Mas. Randy murid ayah mertua yang ingin menyisikan kamu, Mas. Ucapku hati-hati. Mas Raka terbelalak mendengar ucapanku. Mungkin dia tidak menyangka aku mengetahuinya. Aku juga tahu, Mas. Kamu diberi pilihan ayah mertua. Kamu harus memilih aku atau anak kita yang belum lahir untuk dikorbankan. Mas Raka tertunduk. Bulir-bulir bening lolos dari kedua netranya. Aku akan mengakui semuanya. Tapi kamu jangan marah. Mas Raka menatapku penuh harap. Aku mengangguk. Lalu Mas Raka mulai bicara. Walau pertama kali kita bertemu dan mengajak kamu menikah, aku tidak mencintaimu sama sekali. Aku hanya ingin kamu mengandung benihku untuk dijadikan tumbal. Kata ayah dengan menumbalkan janin keturunanku sendiri akan lebih baik untuk kekuatan dan kekayaan kami. Mas Raka terdiam sejenak. Ia memperhatikanku. Mungkin ia tahu aku akan marah. Hatiku berdesir mendengar perkataan Mas Raka. Rasanya aku ingin marah dan memaki-maki Mas Raka. Namun aku harus mendengar apa yang akan diceritakan Mas Raka sampai selesai. Lanjut, Mas. Mas Raka mengangguk. Setelah menikah denganmu, aku malah jatuh cinta padamu dan tidak ingin menumbalkan anak kita. Ibu memberimu ramuan setiap hari supaya kamu cepat hamil. Itu memang benar. Dan ketika kamu sudah hamil, ibu tetap memberimu ramuan itu. Tujuannya supaya selera makanmu sangat besar. Dan ayah meminta izin peliharaannya masuk ke tubuh kamu melalui ramuan yang ibu berikan. Pasti kamu merasa aneh dengan tubuhmu sendiri. Dan ramuan yang ibu berikan itu adalah campuran darah ayam cemani, air jeruk nipis, ditambah mantra ayah. Sewaktu kamu jatuh dari jendela kamar, ibu mengambil darahmu yang keluar akibat jatuh menghantam kerasnya tanah. Kamu koma 1 minggu dan hanya diobati dengan campuran darahmu, bunga melati, air jeruk nipis, dan mantra dari ayah. Mas Raka menghentikan ucapannya. Ia mengambil air dan menenggaknya sampai habis. Randy murid ayah yang sangat patuh. Sudah beberapa tahun dia tidak kemari. Dan dia datang sewaktu aku bersamamu di pondok. Maafkan aku yang meninggalkanmu di pondok sendiri. Karena aku dimintai ayah untuk menemani Randy menjadi sasaran untuk mendapatkan janin. Aku sempat menolak karena aku tidak tega meninggalkanmu yang baru sadar. Ditambah malam itu waktunya Ki Geni meminta nyawa seseorang untuk menjadi makanannya.
Ki Geni itu pria tua yang berubah menjadi makhluk menyeramkan. Mas Raka mengangguk. Ki Geni itu sesembahan kami. Ia memberikan harta, kekayaan, dan kedudukan pada kami. Tapi walaupun bergelimang harta dan disegani, dalam hati kecilku aku merasa tidak bahagia. Kami harus memberi tumbal pada Ki Geni, memberikan makan jin peliharaan ayah, dan memakan daging mentah. Juga harus makan daging orang yang sudah meninggal. Ucap Mas Raka penuh sesal. Jadi benar mas, aku makan potongan tubuh mayat. Mas Raka mengangguk. Ayah mengendalikan tubuhmu waktu itu, supaya kamu makan daging dengan lahap dan tak bersisa. Aku sangat sedih, tapi aku tidak bisa melawan kehendak ayah. Mas Raka menerawang jauh. Aku kehilangan adikku gara-gara pesugihan yang ayah jalani. Arum mas. Kamu tahu dari mana Arum? Mas Raka memicingkan matanya. Dari Ibu Dewi sama Pak Lironi dan Bulik Sani mas. Selain itu Arum pernah sekali menunjukkan dirinya padaku. Ia memintaku untuk menghentikan perbuatan ayah dan ibu mertua. Terangku pada Mas Raka. Biarkan aku yang mewujudkan keinginan Arum. Aku pun lelah melakukan dosa ini terus-terusan. Aku akan membantumu mas. Imbuku. Biar aku sendiri yang melakukannya sayang. Aku gak mau kamu dan anak kita kenapa-napa. Aku minta kamu didik anak kita menjadi anak yang baik ya. Bisa membedakan yang baik dan buruk. Jika kamu menikah lagi, carilah pria yang juga menyayangi anak kita. Bisa menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Pinta Mas Raka. Apa maksudmu mas? Kita akan merawat anak kita bersama-sama. Aku marah mendengar perkataan Mas Raka. Bisa-bisanya dia bicara seperti itu. Padahal tidak ada niatan untukku meninggalkannya. Mas Raka berdiri. Ia mendekatiku, memegang bahuku dan menatapku dalam-dalam. Aku merasakan luka di dalam hatinya. Aku gak yakin bisa melihat anak kita lahir. Aku gak bisa memilih kamu atau anak kita. Aku ingin kalian berdua selamat. Kamu pergilah dari sini. Temui Pak Ali dan Bule. Minta mereka mengantarmu membeli tiket untuk pulang ke Sumatera. Ucap Mas Raka serius. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini uang yang aku dapatkan dari bekerja sebagai kuli beberapa hari ini. Ini aku dapatkan dari hasil keringatku sendiri. Gunakanlah untuk membeli tiket bus. Dan sisanya bisa kamu gunakan untuk yang lain. Walaupun tidak banyak. Setidaknya aku memberikanmu nafkah yang halal. Untuk pertama dan terakhir. Punggas Mas Raka. Ia menyerahkan uang itu pada aku. Kenapa kamu minta aku meninggalkanmu mas? Aku sangat mencintaimu. Aku memeluk Mas Raka erat. Demi kebaikan kamu dan anak kita. Mas Raka melepas pelukanku. Ia berusaha memberiku pengertian. Aku sudah merencanakan menghancurkan perbuatan buruk ayah bersama Dewi mas. Tandasku. Terlalu berbahaya untukmu. Ucap Mas Raka. Aku yakin bisa mas. Aku sudah mengetahui semua sisi rumah ini dan ruang-ruang di dalam rumah ini. Mas Raka tidak memperdulikan ucapanku. Ia membuka lemari pakaian dan memasukkan semua bajuku ke dalam ransel. Ayo, aku antarkan kamu ke rumah Pak Le dan Bule sebelum ayah dan ibu kembali. Mas Raka menarik tanganku. Tunggu mas, aku ingin berpamitan pada Mbok Nah. Mas Raka menghentikan langkahnya. Temuilah Mbok Nah, tapi jangan lama-lama. Aku mengangguk dan berjalan ke dapur. Baru tadi aku mengatakan aku ada bersamanya. Sekarang aku harus meninggalkan wanita tua itu di rumah ini. Mbok, panggilku pada Mbok Nah. Mbok Nah menoleh. Mataku berkaca-kaca. Aku langsung memeluk wanita tua itu.
Non Dila kenapa menangis? Wanita tua itu bertanya sambil mengelus rambutku. Maafkan aku, Mbok. Aku harus pergi dari rumah ini. Tapi aku janji akan kembali ke rumah ini untuk menghancurkan kesesatan ayah mertua. Tandasku. Ndak usah kembali lagi ke sini, Non. Bona menggeleng. Aku sudah bertekad menghancurkan ayah mertua, Mbok. Dan aku ingin menolong Mbok Nah keluar dari rumah ini. Biarlah Mbok Nah tetap di sini sampai akhir hayat Mbok Nah. Mungkin sudah jadi jalan takdir Mbok seperti ini, Non. Ucap Mbok Nah. Aku menggeleng. Tidak setuju dengan ucapan Mbok Nah. Adilah, ayo cepat. Belum selesai bicara dengan Mbok Nah, Mas Raka sudah memanggilku. Aku pergi dulu, Mbok. Dan aku berjanji akan membawa Mbok pergi dari sini. Janjiku pada Mbok Nah. Sebelum Mbok Nah menimpali ucapanku, aku pergi meninggalkannya. Mas Raka dan aku berjalan cepat meninggalkan rumah mertua. Ia mengajakku ke rumah Bule dan Pak Le. Mas Raka mengetuk pintu rumah Pak Le. Tak beberapa lama keluar Bule. Ia terkejut melihat kedatanganku dan Mas Raka. Raka? Pekik Bule. Iya, saya Bule. Boleh kami masuk? Mas Raka terkekeh melihat ekspresi Bule Sani yang terkejut. Ayo masuk. Tandas Bule Sani. Aku dan Mas Raka masuk dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu itu. Pak Le kemana, Bule? Mas Raka menanyakan keberadaan Pak Le Roni. Pak Lekmu sedang bekerja memanen padi di desa sebelah, jawab Bule Sani. Maaf Bule, gara-gara ayah tidak ada yang mau memperkerjakan Pak Le di desa ini. Mas Raka tertunduk. Ia menyesali perbuatan ayahnya. Tidak apa-apa, Kak. Bukan salah kamu, tegas Bule. Waktu aku pulang ke rumah, Pak Le dan Bule datang menemuiku juga. Dapat perlakuan kurang baik dari ayah dan ibu, pungkas Mas Raka. Sudah, ndak usah dipikirkan. Toh kamu sama istrimu balik sama kami, jelas Bule Sani. Bule, kan aku baru pertama bertemu Adila, istriku. Mas Raka melirikku. Ndak Kak, Bule beberapa kali bertemu Dila. Dan terakhir Dila datang ke rumah menanyakan tentang Arum, pukas Bule Sani. Oh iya, tadi Dila juga bercerita mengetahui tentang Arum dan Bule dan Pak Le. Sebentar, Bule buatkan minum dulu. Masa tamu Bule anggurin? Bule Sani terkekeh. Lantas ia berdiri dan hendak pergi ke belakang. Saya cuma sebentar Bule. Ada yang saya ingin pinta dari Bule dan Pak Le. Penting. Mas Raka menghentikan Bule Sani. Bule Sani menghentikan langkahnya dan berbalik. Apakah? Katakan saja. Ia kembali bergabung denganku dan Mas Raka. Raka minta Bule dan Pak Le mengantarkan Dila untuk membeli tiket bus. Aku ingin Dila pulang ke Sumatera, Bule. Aku tidak ingin Dila dan anakku dalam bahaya jika berada di rumah. Maukah Bule menuruti permintaanku? Bule Sani mengangguk. Tentu Bule dan Pak Le tidak keberatan. Tapi bagaimana denganmu, Mas? Aku menoleh, menatap Mas Raka yang berada di sampingku. Gak usah pikirin aku. Yang penting keselamatan kamu dan anak kita, tegas Mas Raka. Aku pergi dulu sayang. Kalau sampai ayah dan ibu tahu aku di rumah Bule, mereka akan menyakiti Bule dan Pak Le, timpal Mas Raka. Aku berdiri dan hendak meninggalkan rumah Bule. Sebelum Mas Raka benar-benar pergi,
Ia kembali mengingatkanku. Jaga anak kita baik-baik. Aku mengangguk. Air mataku luruh. Kutatap kepergian Mas Raka hingga hilang dari pandangan. Tubuhku merosot ke lantai. Aku merasa sangat lemas dan tidak berharga. Bule Sani memelukku. Ia merasakan kesedihanku. Aku menangis dalam pelukan Bule Sani. Setelah cukup lama aku menangis. Bule Sani memapahku berdiri. Ia membawaku ke ruang tengah. Duduk, Nduk. Makan dulu. Pungkas Bule Sani. Aku menggeleng. Aku tidak nafsu makan. Jangan siksa anakmu dengan kesedihanmu, Nduk. Anak di dalam perutmu butuh makan. Timbal Bule Sani sambil mengambil nasi dan lauk. Ini makanlah, Nduk. Ingat pesan Raka. Kamu harus menjaga anak dalam kandunganmu. Bule Sani meletakkan piring berisi nasi, sayur kangkung, dan lauk tempe di hadapanku. Aku akhirnya memakan makanan yang sudah Bule ambilkan untukku, walaupun aku tidak ingin makan. Benar apa yang dikatakan Bule, aku harus menjaga anak ini. Assalamualaikum. Terdengar suara Pak Leroni dari depan. Waalaikumsalam, jawabku dan Bule Sani serentak. Bule Sani berjalan ke depan menyongsong kedatangan Pak Leroni. Aku membuntuti Bule Sani. Bule Sani mencium tangan Pak Leroni. Sudah pulang, Pak? Tanya Bule Sani. Sudah, Bu. Bapak ndak jadi ikut memanen padi milik Pak Salim. Tandas Pak Leroni. Loh, kenapa emangnya, Pak? Biasa, Bu. Ulama Suryo. Jawab Pak Leroni. Jahat sekali ayah mertua. Ucapku menimpali. Loh, ada Dila. Kapan datang, Duk? Tadi diantar Mas Raka, Pak Le. Aku menghampiri Pak Leroni dan mencium tangannya. Pak Leroni duduk di kursi dan melepaskan caping yang menutup kepalanya. Ia mengibas-ibaskan caping karena merasa gerah. Aku duduk di seberang tempat Pak Le duduk. Bule Sani masuk ke dalam dan membawa kembali segelas kopi untuk Pak Leroni. Bule Sani lalu memijat kaki Pak Leroni. Gambaran keluarga yang harmonis. Aku mendambakan hal itu padaku dan Mas Raka. Aku ingin menua bersama dengan Mas Raka. Tapi entahlah, biar takdir yang menentukan. Pak, tadi Raka mengantar Dila kemari. Ia meminta kita mengantarkan Dila ke terminal. Raka ingin Dila pulang ke Sumatera. Tandas Bule Sani tanpa menghentikan bicatannya. Benar, Duk? Tanya Pak Leroni. Aku mengangguk. Besok pagi Pak Le akan antar kamu. Malam ini kamu bermalam di sini dulu. Ucap Pak Leroni. Malam ini aku tidur di rumah Pak Leroni dan Bule Sani. Bule dan Pak Le sudah tidur, mungkin mereka kelelahan. Aku masih terjaga. Aku membayangkan kenangan bersama Mas Raka. Rasanya berat berpisah dengan Mas Raka. Apakah aku bisa mengurus anak kami sendiri tanpa Mas Raka? Apa yang akan dilakukan Mas Raka untuk menghancurkan ayah mertua dan pengikutnya? Aku was-was memikirkan Mas Raka. Belum tidur, Duk? Pertanyaan Pak Leroni membuyarkan lamunanku. Belum, Pak Le. Aku belum bisa tidur. Jangan terlalu banyak pikiran. Tidak baik untuk kandunganmu. Lebih baik kamu berdoa, minta petunjuk Allah. Saran Pak Leroni. Iya, Pak Le. Di sepertiga malam aku bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Bermunajat kepada Tuhan semesta alam. Memohon pengampunan untuk Mas Raka. Dan memberiku kelancaran menghancurkan orang-orang musyrik itu. Pagi ini, selepas aku menunaikan sholat subuh, aku menemui Bule Sani di dapur. Bule Sani menanak nasi dan memasak makanan menggunakan tungku. Tidak ada kompor gas ataupun rice cooker.
Semua peralatan masak bule sangat sederhana. Aku menghampiri Bule Sani yang sedang meniup api di tungku. Sesekali Bule Sani mengibas-ibaskan asap yang keluar dari tungku. "Bule, mau masak apa?" tanyaku pada Bule Sani. "Bule mau masak gulai ayam, Duk. Itu ayamnya sudah Bule cuci, tinggal menyiapkan bumbunya," ujar Bule Sani. Aku membantu Bule masak. Tak berapa lama kemudian, Pak Leroni masuk ke dapur lewat pintu belakang. Keringat Pak Leroni bercucuran. "Pak Le, dari mana? Sebagi ini sudah berkeringat." "Itu, Nduk. Pak Le nanam beberapa sayuran di kebun belakang. Lumayan gak perlu beli sayuran. Terus bisa dijual juga," tandas Pak Leroni. Pak Leroni sangat berbeda dengan mertuaku. Ia bekerja keras dan berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara halal, walaupun hidup mereka sederhana. Sehari berada di rumah Pak Le membuat hatiku tentram. Mereka memberiku petua-petua layaknya orang tua kepada anaknya. Pagi ini, harusnya aku segera berkemas karena sebentar lagi Pak Le akan mengantarkanku. Tapi aku merasa tidak bersemangat. Aku terparkur dalam kamar. Aku lalu mengambil ponselku di atas nakas dan menghubungi Dewi. "Pagi Mbak Dila," sapa Dewi begitu ia mengangkat panggilan dariku. "Pagi Bu," jawabku lesu. "Mbak Dila, kenapa lesu dan tidak bersemangat? Ada sesuatu yang terjadi?" tanya Dewi. "Aku akan pulang ke rumah orang tuaku, Bu, sebentar lagi." "Loh, kenapa Mbak?" tanya Dewi. "Mas Raka memintaku pergi dari rumah itu. Ia yang akan menghancurkan pesugihan yang ayah dan ibu mertua jalani. Ia juga akan menghentikan perkumpulan sesat itu, Bu," tandasku. Setelah mendengar penjelasanku, Dewi terdiam. Beberapa saat bahkan aku mengira panggilan sudah terputus. "Raka dalam bahaya, Mbak. Pak Suryo sangat kejam. Dia tidak akan segan menghabisi Raka, walaupun Raka anaknya sendiri. Apapun yang menghalanginya akan ia hancurkan dan musnahkan," pungkas Dewi. Dari nada bicaranya sepertinya ia sangat panik. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Bisakah kita menyelamatkan Mas Raka?" Aku pun ikut panik. "Nanti aku pikirkan caranya. Tapi kalau bisa Mbak Dila menunda kepulangan ke rumah orang tua," ujar Dewi. "Baik, Bu. Aku juga ingin menyelamatkan Mbok Nah dan membawa Mbok Nah pergi dari rumah itu," sahutku. "Iya, Mbak," pungkas Dewi. Setelah itu kami membicarakan strategi untuk menghancurkan perkumpulan saat itu. Aku menjadi sangat yakin bisa menyelamatkan Mas Raka, Mbok Nah dan menghancurkan mertuaku. Aku menghampiri Pak Leroni dan Bule Sani yang sedang mengobrol di teras depan. Motor Pak Leroni terparkir di depan teras. Ada beberapa kardus ditumbuk di bagian depan motor. Mungkin itu akan dibawakan untukku. "Pak Le," ucapku pelan. Sontak Pak Leroni dan Bule Sani yang sedang mengobrol menghentikan obrolannya dan menoleh padaku. "Loh, kok belum siap, Duk? Nanti ketinggalan bus," ujar Pak Leroni. "Iya, Nduk," Bule Sani menimpali. Apa boleh aku tinggal di sini beberapa hari, Pak Le, Bule?" "Boleh, Nduk. Tapi apa yang kamu rencanakan?" Pak Leroni menautkan alisnya. "Aku dengan Dewi akan menghancurkan ayam mertua, Pak Le," ucapku mantap. "Bukankah terlalu berbahaya, Nduk? Raka saja sampai bilang seperti itu dan memintamu pergi," tandas Bule Sani. "Aku tahu ini sangat berbahaya, Bule. Tapi aku tidak sendirian. Aku bersama Bu Dewi, bidan temannya almarhumah Arum."
ujarku. Bule melempar pandang ke Paleroni. Paleroni mengangguk. Ya sudah, jika kamu tetap ngeyel, Bule dan Pak Le tidak bisa melarang. Pungkas Bule Sani. Aku tersenyum senang. Akhirnya aku bisa menyelamatkan Mas Raka dan Bona. Sore ini, aku menunggu kedatangan Dewi. Kami sudah berjanji akan ke pondok pengobatan ayah mertua. Dewi akan datang menjemputku. Terlalu berbahaya jika aku yang datang ke rumah Dewi. Pasti suaminya akan marah. Dan jika orang-orang ayah mertua bertemu denganku di jalan, mereka pasti akan langsung menangkapku. Aku mondar-mandir di ruang tamu, menunggu Dewi yang tak kunjung tiba. Sesekali aku melirik jam yang tergantung di dinding. Sudah pukul 5, tapi Dewi belum juga datang. Aku merasa khawatir terjadi sesuatu pada Dewi. Mungkin suaminya melarangnya datang kemari. Sabar, Nduk. Mungkin Dewi masih di jalan. Tandas Bule Sani. Iya boleh, mudah-mudahan aja. Pungkasku. Terdengar suara pintu diketuk seorang. Tegas aku membukanya dan benar saja Dewi datang. Sudah siap, Mbak? Tanya Dewi. Sudah, Bu. Jawabku. Dewi melongo ke dalam. Di mana Pak Le dan Bulenya Raka? Pak Le sedang pergi, Bu. Bule ada di rumah. Sebentar, Bu. Saya panggilkan dulu. Aku meninggalkan Dewi di ambang pintu dan masuk ke dalam memanggil Bule Sani. Tak lama kemudian, aku keluar bersama Bule Sani. Dewi menyelami Bule Sani dan mengutarakan rencana kami sore ini. Kamu yakin, Wi? Bule Sani mengerutkan kening. Yakin, Bule? Bule tenang aja, gak usah khawatir. Aku yakin banget rencana aku pasti berhasil. Dewi meyakinkan Bule Sani. Ya sudah, kalian pergi saja sekarang. Sebentar lagi malam, jalanan gelap di malam hari. Tita Bule Sani. Aku melirik Dewi. Ia mengangguk. Aku pun berpamitan pada Bule Sani dan mencium tangannya. Assalamualaikum, Bule. Ucapku kepada Bule Sani. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ndo. Pukas Bule Sani. Iya, Bule. Dewi memboncengku naik motor. Sebelumnya ia memberiku masker supaya tidak ada yang mengenaliku. Begitupun dengan Dewi. Ia juga menggunakan masker. Di pondok ayah mertua sangat ramai. Banyak mobil terparkir di depan pondok. Keadaan ramai seperti ini, kita bisa ambil kesempatan mencuri kotak tempat Ki Geni beristirahat. Ucap Dewi. Matanya tak henti mengawasi keadaan sekeliling pondok. Ayo, Mbak, kita masuk ke dalam. Aku mengangguk lalu turun dari motor. Dewi memarkirkan motornya di bawah pohon. Jantungku berdegup kencang. Rasa takut dan tegang bercampur menjadi satu. Mbak Dila bersikap biasa aja. Jangan tegang. Nanti malah ada yang mengenali Mbak Dila. Aku menarik napas panjang. Menghirupkan oksigen banyak-banyak. Dan mengembuskan perlahan. Aku tidak boleh takut. Demi Mas Raka, aku harus melawan rasa takutku. Aku dan Dewi berjalan beriringan masuk ke dalam pondok. Kami disambut Randy. Silakan duduk. Randy meminta kami duduk lesehan. Ia duduk di hadapanku dan Dewi. Apa tujuan kalian datang kemari? Pria itu sangat ramah. Sepertinya ia tidak tahu orang yang duduk di hadapannya adalah istri dari temannya. Bukan teman. Lebih tepatnya musuh. Musuh dalam selimut. Dewi menjawab pertanyaan Randy dengan santai. Setelah itu Randy masuk ke dalam sebuah kamar. Entah apa yang dilakukannya. Dewi celingukan, melihat keadaan sekeliling. Setelah dirasa aman, Dewi mendekati sebuah lemari. Ia mencoba membuka lemari itu. Sial,
Dewi mengumpat. Ia kembali mendekatiku. Ada apa, Bu? Tanyaku pada Dewi. Lemarinya dikunci, Mbak. Di sana tempat disimpannya kotak di mana Ki Geni bersembunyi. Dewi berbisik di telingaku. Terus kita harus bagaimana, Bu? Dewi diam. Sepertinya ia sedang memikirkan suatu cara. Mungkin kuncinya ada pada murid Pak Suryo tadi, Mbak. Kita harus segera mengambilnya. Dewi membisikkan rencana yang harus kami lakukan. Aku mengangguk-angguk mendengar rencananya. Kami mendekati kamar di mana Randy berada. Aku mengetuk pintu. Tak berapa lama Randy membuka pintu dan keluar. Ada apa? Pria jangkung itu bertanya padaku dan Dewi. Begini, saya ingin menunjukkan sesuatu. Mari ikut saya. Aku mengajak Randy ikut denganku. Kami berjalan beriringan sedangkan Dewi berjalan di belakangku dan Randy. Bak! Sebuah pukulan keras menghantam Randy. Pria itu sampai jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Aku dan Dewi menyeret Randy ke kamar di mana ia keluar tadi. Aku dan Dewi menggeledah semua sisi kamar. Tidak ada kuncinya. Aku dan Dewi memutar otak, berpikir di mana kunci lemari itu. Mungkin ada di saku celana Randy, Bu. Kita belum menggeledah. Aku menunjuk Randy. Bisa jadi, Mbak. Dewi mendekati Randy dan memeriksa saku celananya. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku celana Randy. Dan benar saja, itu sebuah kunci. Mungkin itu kuncinya, Bu. Tandasku. Mungkin, Mbak. Kita coba saja apakah bisa membuka lemari itu. Pungkas Dewi. Aku mengangguk. Kami keluar kamar. Dewi juga mengunci kamar dari luar. Rasakan. Dewi berbicara menghadap pintu. Lantas aku dan Dewi mendekati lemari. Sepertinya memang itu kuncinya, Bu. Aku menunjuk kunci yang dipegang Dewi. Dewi mengangguk. Ia menoleh ke sekeliling. Lalu ia bicara. Badilah awasi di depan pintu. Takutnya ada orang masuk dan mengetahui apa yang kita lakukan. Baik, Bu. Aku berjalan mendekati pintu, menguasai keadaan di luar. Sedangkan Dewi melancarkan aksinya, membuka lemari untuk mengambil kotak di mana Ki Geni berada. Dewi tersenyum begitu ia berhasil mengambil kotak itu. Ayo Mbak Dila, cepat kita keluar dari sini. Lewat sini, Mbak. Dewi mengajakku bergegas. Ia sangat lihai dan cepat mencari jalan keluar. Sepertinya Dewi sangat hafal dengan tempat ini. Kami keluar melalui pintu belakang. Setelah meninggalkan pondok itu, kami pergi ke rumah mertuaku. Aku tertegun begitu sampai di depan rumah. Rumahnya memberikan kenangan pahit untukku. Rumah di mana aku melihat kebiadaban dan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa tidak berdosa. Badilah. Dewi menepuk bahuku. Sontak aku terkejut dan membuyarkan lamunanku. Badilah yang kuat ya. Pungkas Dewi. Iya, Bu. Aku tidak ingin menjadi lemah dan menggagalkan rencanaku. Aku dan Dewi berjalan mengendap-endap, memasuki ruang tamu. Lukisan bayi-bayi di dinding masih sama. Mereka terlihat sedih dan murung. Mungkinkah mereka arwah bayi-bayi yang menjadi makanan jin, peliharaan ayah mertua? Apa mungkin arwah mereka terkurung dalam lukisan itu? Patung-patungnya juga masih sama, tidak ada yang berubah. Aku terkejut begitu ada salah satu patung melirik ke arahku. Aku melompat dari tempatku berdiri dan merapatkan tubuhku ke Dewi. Dewi menyadari ketakutanku. Ia melangkah lebih cepat meninggalkan ruang tamu. Kami memasuki ruang tengah. Di sini sepi dan gelap. Apakah tidak ada orang di rumah? Kemana perginya mereka? Di mana Mbok Na dan Pak Diman?
Di mana ruang rahasianya, Mbak? Tanya Dewi. Ada di belakang, di luar dapur itu. Tandasku. Aku dan Dewi berjalan ke dapur melewati meja makan. Mungkin benar tidak ada orang di rumah. Kesempatan yang baik untukku dan Dewi. Tapi aku mengkhawatirkan ketidakadanya Mas Raka, Bona dan Pak Diman. Aku menunjuk sebuah dinding. Di balik dinding ini, Bu. Bagaimana cara membukanya, Mbak? Aku mengetuk-ketuk dinding itu. Dan tak berapa lama kemudian, dinding itu terbuka. Kami pun masuk ke dalamnya. Lalu dinding tertutup kembali. Siapa di sana? Teriak sebuah suara dari dalam sana. Seseorang mendekat ke arahku dan Dewi. Dewi menarikku bersembunyi. Aku membungkam mulutku. Itu ayah mertua. Rusmi, ada seorang yang masuk ke dalam sini. Bodoh sekali kamu. Bisa-bisanya ada orang tahu tempat ini. Murid-muridku bahkan Raka saja tidak tahu ruangan ini. Kenapa kamu biarkan orang mengetahui tempat ini? Bentak ayah mertua. Semua kesalahan ia selalu limpahkan kepada ibu mertua. Ibu mertua menghampiri ayah mertua dengan wajah tertunduk. Sama sekali tidak membela diri. Ayah mertua lalu menampar ibu mertua. Hatiku panas melihatnya. Lelaki macam apa ayah mertuaku ini? Ibu mertua juga menerima tamparan itu tanpa perlawanan. Benar-benar istri yang patuh pada suaminya. Benar atau salah tetap dianggap benar perbuatan ayah mertua. Istri yang patuh atau istri yang bodoh sebenarnya? Ayah mertua mendekat ke arahku dan Dewi. Di tangannya membawa sebilah pisau. Aku gemetar hebat melihatnya. Keringat sebiji jagung keluar dari dahiku. Aku membungkam mulutku rapat-rapat. Suara pisau beradu dengan dinding. Apa yang akan dilakukan ayah mertua dengan pisau itu? Siapa kamu? Keluar sekarang. Akan aku habisi penyusup yang masuk ke sini. Teriak ayah mertua lantang. Aku dan Dewi saling merapatkan tubuh. Bagaimana jika kami ketahuan? Apakah aku dan Dewi bisa lepas dari ayah mertuaku yang jahat ini? Ya Allah, tolong kami. Ucapku dalam hati. Ayah mertua semakin mendekat ke arahku dan Dewi bersembunyi. Hahaha, siapapun yang berani ke sini tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Teriak ayah mertua sambil tertawa. Lampu ruangan yang redup membuat ayah mertua semakin sulit menemukanku dan Dewi. Ayah mertua terus mencari keberadaanku dan Dewi yang dianggapnya penyusup. Jantungku seakan dipacu begitu ayah mertua berdiri tepat di depan kami. Aku ingin pingsan saja rasanya. Di dekatku dan Dewi ada potongan tubuh manusia yang sudah membusuk menjadi bangkai. Aku menutup hidungku. Bau bangkai ini membuat aku mual dan ingin memuntahkan isi perutku. Aku semakin tidak tahan dengan bau ini. Aku benar-benar memuntahkan isi perutku. Ayah mertua melongok ke bawah. Kena kau. Ayah mertua menarik tanganku dengan kasar. Bahkan ia menggoreskan pisau ke lenganku. Darah pun mengalir deras dari luka goresan itu. Ayah mertua menyeretku ke sisi lain ruang rahasia itu. Di tempat itu lebih terang dari yang tadi. Di sana ada ibu mertua. Ekspresinya datar begitu melihatku. Ia tidak terkejut sama sekali. Oh, ternyata menantumu yang menjadi penyusup, Rusmi. Harus diapakan menantumu ini, Rusmi? Ayah mertua mengayun-ayunkan pisau sambil tersenyum miring melihat luka di tanganku. Bawa dia, Rusmi. Ayah mertua mendorongku hingga aku jatuh tersungkur. Ayah mertua menggeser guci penghubung ruang rahasia dan aula. Ibu mertua membawaku mengikuti ayah mertua ke ruang aula. Ikat dia, Rusmi. Perintah ayah mertua.
Ibu mertua mengikat tangan dan kakiku. Mau diapakan menantumu ini, Rusmi? Biarkan saja dia pergi ya. Jangan sampai kita membuat Raka bersedih dan menyakitinya. Tandas ibu mertua. Bodoh kau, Rusmi. Ayah mertua kembali menampar ibu mertua. Hingga di sudut bibirnya keluar darah segar. Tamparan ayah mertua sangat keras. Hingga membuat ibu mertua meringis kesakitan. Dia akan membeberkan ke semua orang tentang pesugihan yang kita jalani. Pakai otakmu buat mikir. Ayah mertua menoyor kepala ibu mertua. Ibu mertua sampai terhuyung karenanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.